Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Faisal Adnan, dengan 3 Desember terakhir 051. Saya dari kelas Praktikum B TRU 2024 dan ini saya akan menjelaskan tentang implementasi protokol SPI pada sistem embedded berbasis STM32 dan SP32. Yang pertama itu ada dasar komunikasi SPI. SPI merupakan protokol komunikasi serial sinkron yang banyak digunakan pada sistem embedded karena mampu mentransmisikan data dengan cepat dan stabil. Protokol ini memungkinkan sebuah microcontroller atau master bertukar data dengan satu atau lebih perangkat lain melalui jalur komunikasi yang sederhana namun memiliki performa tinggi. Karakteristik utama SPI yaitu yang pertama komunikasi bersifat sinkron, yaitu menggunakan sinyal clock, mendukung transfer data berkecepatan tinggi, banyak digunakan pada sensor, memori, display, dan modul komunikasi, serta menerapkan konsep master dan slave. Yang selanjutnya untuk pengaturan sinkronisasi data, agar data diterima dengan benar, SPI menggunakan sinkronisasi melalui parameter clock polarity atau CPOL dan clock phase atau CPHE. Kedua parameter tersebut menentukan kondisi clock saat idle dan waktu pengambilan data selama proses komunikasi. Kesalahan konfigurasi akan menyebabkan data yang diterima tidak sesuai. Nah, hal penting yang perlu diperhatikan yaitu CPOL menentukan kondisi awal clock, CPHE menentukan waktu sampling data. Kombinasi keduanya akan menghasilkan 4 mode SPI dan master dan slave harus menggunakan mode yang sama. Kemudian, untuk pengelolaan banyak perangkat. Dalam satu bus SPI, satu master dapat mengendalikan beberapa slave menggunakan pin chip select. Master hanya akan mengaktifkan satu slave pada satu waktu, sehingga perangkat lain tetap berada dalam kondisi tidak aktif dan tidak mengganggu proses komunikasi. Nah, topologi yang digunakan yaitu yang pertama ada independent CS atau independent chip select. Setiap slave memiliki pin chip select sendiri. Kemudian yang kedua ada daisy chain, di mana semua slave disusun secara berantai untuk menghemat pin GPIO. Selanjutnya, untuk implementasi SPE pada microcontroller, sini SPE telah didukung oleh berbagai platform microcontroller modern, termasuk STM32 dan ESP32. STM32 memanfaatkan driver HAL yang dapat dikombinasikan dengan interrupt maupun DMA, sedangkan ESP32 menggunakan framework ESP-IDF dengan fitur GPIO matrix yang membuat konfigurasi pin menjadi lebih fleksibel. Keunggulan implementasi ini yaitu transfer data cepat hingga puluhan megahertz, ya, mendukung interrupt dan DMA, konfigurasi perangkat lebih mudah, dan beban kerja prosesor menjadi lebih ringan. Kemudian untuk mengatasi gangguan komunikasi di sini, caranya yaitu komunikasi SPE dapat mengalami gangguan. Nah, akibatnya konfigurasi yang kurang tepat atau kualitasnya yang buruk. Nah, caranya untuk mengatasi gangguan tersebut, eh, proses troubleshooting itu sangat penting untuk memastikan sistem tetap berjalan dengan baik. Nah, langkah penanganannya yaitu yang pertama, menurunkan frekuensi clock. Yang kedua, itu memeriksa jalur kabel dan koneksi. Yang ketiga, menggunakan oscilloscope atau logic analyzer. Dan yang keempat, yaitu melakukan reset dan inisialisasi ulang perangkat. Selanjutnya, di sini ada perbandingan antara SPI dengan E2C. SPI dan E2C sama-sama digunakan sebagai protokol komunikasi serial, tetapi keduanya memiliki karakteristik yang berbeda. SPI lebih unggul dalam kecepatan, sedangkan E2C lebih efisien dalam penggunaan pin microcontroller. Perbandingan singkatnya yaitu SPI memiliki kecepatan tinggi, mendukung full duplex, membutuhkan lebih banyak jalur komunikasi. Sedangkan E2C yaitu hanya menggunakan dua jalur, lebih hemat pin dan kecepatannya lebih rendah dibandingkan SPI. Dan untuk kesimpulannya, SPI adalah salah satu protokol komunikasi yang sangat penting dalam sistem embedded karena mampu memberikan transfer data yang sangat cepat, stabil, dan andal. Keberhasilan implementasi SPI tidak hanya ditentukan oleh perangkat keras, tapi juga oleh konfigurasi mode komunikasi
pengelolaan chip select, serta penggunaan driver seperti interrupt dan DMA. Dengan memahami konsep tersebut, kita dapat merancang sistem embedded yang lebih efisien, responsif, dan mampu berkomunikasi dengan berbagai jenis peripheral. Oke, jadi di sini untuk programmer pertama ini ada library-nya. Di sini ada Arduino.h, ada SPI, ada Fruit. Kemudian di sini untuk pendefinisian dari TFT-nya ada TFT-CS, TFT-RST, dan TFT-DC. Dan kemudian di sini untuk fungsi dari ada Fruit. Kemudian di sini ada voice setup-nya yang digunakan untuk serial monitor. Kemudian di sini ada inisialisasi TFT, dan di sini pengaturan background, di mana nanti di layar atau di LCD-nya itu background-nya bisa berwarna merah, diatur di sini. Dan untuk mengatur warna tulisannya itu bisa diatur di set text color, bisa diatur ke warna hitam. Dan ukuran, dan di sini kita juga menggunakan void loop agar tampilannya itu tidak kosong lah, biar bisa mengulang terus. Nah, ini merupakan hasil tampilannya seperti ini. Oke, jadi di sini kita menggunakan SP32 sebagai master, dan di sini ada pendefinisian untuk pin yang dipakai, ada SPI SCK, ada SPI MISO, dan SPI MOSI. Dan kemudian selanjutnya di sini ada voice setup-nya. Kemudian di sini ada void loop yang digunakan untuk pengulangan program. Dan di sini juga ada delay untuk mendelay data, dan juga ada SPI transfer yang digunakan untuk mentransfer datanya. Kemudian selanjutnya ini adalah program untuk STM-nya untuk menerima datanya sebagai slave. Di sini ada pendefinisian dari TFT, kemudian SPI STM sebagai slave dari SP32. Kemudian di sini ada konfigurasi GPI OCRL. Kemudian di sini ada PA4 sebagai input floating, PA5 sebagai input floating, PA6 dan sebagainya. Dan di sini ada void clear SP1 buffer. Kemudian ada void dummy. Dan kemudian ada program untuk menunggu CS dari SP32 menjadi low. Dan kemudian di sini ada program terima data CS, dan ada tunggu CS kembali high. Dan selanjutnya di sini ada void draw monitor. Di sini adalah
digunakan untuk mengatur tampilan monitornya. Ada set text color, text size, fill screen, dan lain sebagainya. Dan kemudian di sini ada hasil dari LCD-nya, di mana di sini terdapat tulisan Hello World dan status datanya oke, berarti pengiriman data dari ESP ke STM itu sudah baik dan sudah terkirimkan lah, seperti itu. Oke, di sini adalah percobaan ketiga menggunakan SD card dari SPI. Nah, di sini pertama ada library, ada donor.h, fs.h, ada st.h dan spi.h. Kemudian di bawahnya di sini itu ada pendefinisian pin dari SPI ESP32, dan di bawahnya lagi ini ada void print size. Di sini ada beberapa variabel, ada kilobytes, ada megabytes, dan juga gigabytes. Dan kemudian di bawahnya ini ada program selanjutnya atau fungsi selanjutnya. Dan sini ada void print SD info untuk program pada SD card-nya. Nah, di sini jika SD card tidak terpenuhi maka akan dikembalikan. Kemudian di sini ada info untuk SD card-nya dan ada tipe dari SD card-nya. Dan di sini ada kapasitas kartu, kemudian ada total file system yang terpakai dan yang tidak atau yang sisa. Kemudian selanjutnya ini ada tampilan untuk serial monitornya. Nah, di sini terlihat bahwa tipe SD card-nya yaitu SDHC dengan kapasitas kartu yaitu 29 GB. Dan total file sistemnya yaitu 29,71 GB dan sudah terpakai 3,34 GB dan masih tersedia 26,38 GB.